membantu mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita, itu dianjurkan. Misalnya teriak sekencang-kencangnya. Nah, nonton sepak bola itu memberikan pada kita kesempatan katarsis itu. Jadi kita sedang punya apa, tiba-tiba teriak, itu sebetulnya membantu kita. Bakatnya berasal dari sang ayah yang dulu ketika sepak bola antar kampung menendang bola dengan sangat keras dan diapresiasi oleh pelatihnya. Bahkan sang ayah pernah bercerita kalau beliau ini bakal menjadi calon pemain Persib Bandung kalau dia tidak pergi untuk berkuliah. Usmif, apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya. Terima kasih sudah, kalau kata orang Inggrisnya, thank you for having me on your show. Welcome to my show. Nah, thank you. Ya. Terima kasih juga untuk para musisi luar biasa. Thank you. Kita hitam-hitam ya BTW. Memang nggak lagi bergabung, tapi kita bakal bahas soal informasi dan hal-hal menarik yang bakal penting buat Anda. Tapi sebelum itu, di opening tadi aku bilang kalau Usmif adalah bakatnya turun dari sang ayah yang berhasil menendang batok kelapa dengan keras. Masya Allah. Diapresiasi juga oleh pelatihnya dan itu katanya turun langsung ke Usmif. Betul? Terima kasih. Semua juga insya Allah bakatnya dari orang tuanya. Haidar juga dari ayahanda. Ayahanda kan dekat dengan mic. Dekat dengan mic, dekat dengan meja-meja. Dekat dengan meja, sama semuanya. Ya memang dulu ceritanya ini kalau yang dimaksud adalah kegemaran main bola, hobi main bola. Jadi sajalah ya, saya Allah pernah cerita waktu SMP mungkin atau SD, mesti ditanyakan lagi. Ada pertandingan di kampung, mewakili sekolah dan Bapak sebagai pemain cadangan. Pemain cadangan. Tiba-tiba ada satu pemain yang cedera dan pelatih memasukkan ayah saya. Begitu ia menendang bola, terdengar suara pelatih itu. Oh, ini tenaga baru, katanya begitu. Itu menginspirasi. Ya, satu kalimat yang disampaikan oleh pelatih itu menginspirasi. Mungkin ayah saya tidak lanjut jadi pemain bola, tapi saya yang meneruskannya. Di kalimat itu tenaga baru itu rupanya masuk ke seluruh urat saraf. Masuk surga langsung. Masya Allah, gol gitu. Langsung gol. Tapi kalimat selanjutnya adalah Usmif dulu pernah ikut seleksi di salah satu tim Persib Bandung sebelum pergi ke luar negeri untuk kuliah. Ya, ikut sekolah sepak bola. Ikut sekolah sepak bola. Dan dari situ kan ada tahapan-tahapan, kesempatan. Dulu klub-klub yang ada di Kota Bandung itu berada di bawah Persib. Ya, sekarang memang posisi Persib agak berbeda. Sekarang berada di bawah PBB. PT PBB ya. PBB. Nah, dari pemerintah kota dulu kan. Kalau sebelumnya itu membawahi dalam tanda petik klub-klub yang ada di Kota Bandung. Dan salah satunya Usmif masuk di dalam salah satu. Kenapa tidak? Iya, aku dulu pernah jadi bagian Persib Bandung. Kenapa tidak mengamini kata-kata itu? Semua kita bagian dari sesuatu yang lebih besar lainnya. Oke. Tapi berarti pernyataan saya tidak salah dong. Aku nggak salah kan? Ya, baru tahapan sampai pada mau ikut seleksi saja. Jadi untuk mengatakan sempat menjadi bagian secara resmi formal. Kemudian roda hidup mengubah jalannya gitu. Tadinya mau kesini tiba-tiba belok. Tapi di luar negeri itu di mana?
Di mana-mana. Di mana-mana. Ya, alhamdulillah. Iya, ada. Saya melanjutkan hobi itu mulai main bola dari padang pasir, Padang pasir. yang mulai dari padang pasir sampai ke di padang pasir itu kalau ada rumputnya tebal sekali. Bolanya nggak kelihatan. Sampai kelihatan. Sampai saya main bola di stasiun kereta api, sampai pernah juga main bola tapi ini mohon untuk tidak diikuti oleh siapapun, di atap sekolah saya. Di atap sekolah. Ya, di atap madrasah, di atap kampus kami itu, universitas kami itu. Kebetulan negara-negara yang 4 musim itu atapnya itu tidak seperti genteng. Atapnya itu dia datar. Kadang-kadang kalau musim panas orang suka tidur di beratapkan langit. Jadi atapnya cukup luas karena kampus panjang. Nah, kami main bola di atap kampus itu. Belum pernah kan? Belum dong. Yeah. Karena di Indonesia atapnya gini semua. Ada yang isi mau endorse, support. Cuma kalau atap itu hati-hati bolanya jatuh. Lama lagi menunggu lanjut permainan. Anyway, ketika keluar negeri itu kemana-mana tadi main di yang rumputnya tebal, Ya. padang pasir dan Ya. sebagainya, pasti ketemu juga dengan orang-orang baru, Ya. ketemu dengan pemahaman-pemahaman baru. Bagaimana orang-orang itu melihat sepak bola? Apa waktu dulu di negara itu sedang suka banget sepak bola atau gimana? Ya, sepak bola sepertinya sudah jadi kultur yang mengikat hampir setiap masyarakat di berbagai negara yang suka sepak bola. Misalnya kalau sudah ada acara sepak bola di Jerman itu Jerman dapat 1. ya kayaknya hati-hati kalau keluar karena biasanya satu kereta itu sudah dipenuhi oleh supporter yang ya kadang-kadang mungkin bisa meluapkan euforia kemenangan ataupun euforia kekalahannya dengan cara-cara yang kurang wajar. Jadi kalau sudah ada acara, sudah ada pertandingan, kayaknya mendingan tidak keluar dulu gitu, nonton saja. Tapi pernah nonton di stadion? Di mana? Di Jerman. Karena tadi baru keluar Jerman dong. Langsung tidak. Langsung Kalau di tidak. Jerman tidak. Yang Kalau mana di- tempat lain. Aduh, ntar kita coba korek Ya, di ya. mana lagi ya. Ya. Ketika berarti itu halnya fanatik berarti untuk negara Jerman untuk sepak bola. Wah ya sudah lagu-lagunya, pokoknya di jalanan, masuk kereta, di bis, semua pada dengan sjal, atribut, supporteran lah. Kemudian mungkin kalau di beberapa tempat minuman keras atau bir itu dibolehkan, jadi ya sebagian membawa itu juga sambil minum juga. Kalau di sini bagaimana? Sekarang giliran saya. Kalau di sini Pernah nonton ke stadion? oh pernah dong. Nah, gimana itu di stadion di kita? Karena ini acara saya berarti saya mana ya? di Jerman. Jerman sangat fanatik, kita kenal Borussia Dortmund, kita kenal Bayern Munchen. Kita coba tarik ke Indonesia. Ya. Indonesia ada beberapa juga yang timnya sangat satu sama lain sangat ada perbincangan, ada obrolan-obrolan satu sama lain yang dalam tanda petik kurang mengenakan. Dalam hati gua lu kurang mana dan sebagainya. Nah, kalau melihat itu dari segi pandangan seorang kita sebagai seorang muslim, apa yang harus kita sikapi, apa yang harus kita lakukan? Ya, di satu sisi memang mungkin dimaksud tadi dalam tanda petik rivalitas gitu ya. Rivalitas kan sesuatu yang baik, di pertandingan juga pasti selalu ada rivalitas. Yang tidak baik kalau rivalitasnya itu masih nyambung setelah selesai 90 menit. Jadi rivalitas memang itulah tujuan olahraga, ada rivalitas untuk bisa sama-sama mencari yang terbaik. Analoginya seperti ini. Kalau ada satu perusahaan apapun melejit dia sendirian dan tidak ada yang menyusul, dia akan stagnan, tidak dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Tapi kalau selalu ada dalam tanda petik kompetitor, maka dia akan berusaha supaya tetap Tetap terjaga. terjaga kualitas dan lain sebagainya.
Nah, olahraga kurang lebih seperti itu juga. Rivalitas diperlukan, tapi ya sebatas pada waktu pertandingan. Di luar itu bukan masuk bagian rivalitas olahraga lagi. Maksudnya? Ya, rivalitas antar supporter. Tapi bukan rivalitas olahraga lagi. Rivalitas olahraga berhenti begitu wasit meniup peluit akhir. Gitu. Kalau di supporter sepak bola berarti rivalitas antar supporter ya, satu sama lain. Ya. Berarti itu berarti bisa dikatakan tidak bergabung dengan timnya, di luar dari timnya. Gimana? Ya, boleh menyimpulkan seperti itu. Silakan. Yang jelas kita melihat pemain itu setelah pertandingan selesai mereka salaman. Nanti juga ketemu lagi, ada home, ada away, pasti ketemu lagi. Yang sering jadi masalah adalah rivalitas antar supporter yang tidak mengenal batas. Bisa 24 jam, bisa ramai di sosmed, bisa ramai di luaran juga. Gitu. Jadi sebetulnya kalau terjadi ramai itu apa yang didukung? Karena pertandingannya sudah selesai. Tapi kan membuktikan kalau jatuh cinta sekali. Ya. Dengan klub itu. Dengan klubnya. Itu tanda cinta begitu. Tanda cinta. Jadi yang tidak punya rivalitas kurang cintanya. Karena kalau misalnya kita lihat ya, saya menjatuhkan hati saya di situ, jiwa saya di situ. Ketika orang lain dinilai tidak ikut untuk menjatuhkan hati dan jiwanya di situ, berarti kan orang itu rasa apaan sih kamu gitu, nggak masuk dalam bagian saya. Misalnya ini ada dua tim A dan B punya rivalitas. Apakah semua supporter tim A itu semuanya anti sama tim B? Atau ada yang tidak juga? Ada yang tidak juga. Ya kurang cinta barangkali ya. Atau kadang-kadang bahkan ketua supporter tim A-nya ketemu sama ketua supporter tim B. Jadi yang lebih kuat cintanya anggotanya atau ketuanya? Kadang-kadang ketuanya bertemu, bahkan sebelum pertandingan salaman dulu, setelah pertandingan salaman lagi. Jadi lebih cinta mana pada timnya? Terus apa yang mendasari orang-orang bertindak anarkis seperti itu? Ketika ada rival. Kalau sudah terkait anarki, tanyanya Pak Polisi. Ya, apa yang menyebabkan terjadi anarkisme? Kadang-kadang ini tanpa menyebutkan apapun. Ada yang disebut dengan psikologi massa atau histeria massa. Contohnya begini ya, kalau sendirian lempar jendela orang, nyaman atau tidak? Sendirian tiba-tiba lempar jendela tetangga, enak atau tidak? Nyaman atau tidak? Tidak ya. Mukul orang sendirian, nyaman atau tidak? Tidak. Tapi ketika dia bergabung dengan massa, itu ada yang disebut dengan psikologi massa. Tiba-tiba jadi merasa terbawa arus istilahnya. Naik kereta dulu bisa naik di atas atap kereta api sendirian, takut. Tapi kalau ada teman aja di atas kereta api itu bisa nyaman. Atau lah kita menempuh perjalanan yang rada-rada dalam tanda petik berbahaya, naik tebing. Suka naik gunung? Suka. Oke, pernah bertemu dengan hal-hal yang mungkin rada-rada bahaya gitu, ada jurang dan sebagainya. Ya, bayangkan kalau nyebrangnya sendirian, kan? Kalau sama-sama dengan teman-teman, beda kan? Nah, mungkin psikologi massa itu yang mempengaruhi sampai terjadi tindakan-tindakan yang akhirnya di luar batas-batas kewajaran. Termasuk akumulasi, kalau ada kemarahan, akumulasi emosi. Manusia itu punya masalah karena tidak punya kesempatan untuk melampiaskan emosi terpendam. Dalam psikologi itu ada yang disebut katarsis. Jadi untuk membantu mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita, itu dianjurkan. Misalnya teriak sekencang-kencangnya. Nah, nonton sepak bola itu memberikan pada kita kesempatan katarsis itu. Jadi kita sedang punya apa, tiba-tiba teriak. Itu sebetulnya membantu kita. Cuma kalau di rumah sendiri teriak, orang kan pasti datang. Kenapa? Gitu. Pegang jidat kita dan sebagainya. Nah, tapi kalau di lapangan kita bisa teriak, itu membantu orang. Itu disebut dengan katarsis. Mungkin ada yang katarsisnya berkelanjutan, berlebihan. Jadi pertandingan sudah usai dia teriak-teriak, di luar lapangan masih juga mengeluarkan
katarsisnya itu. Jadi terbawa ya. Tidak puas di dalam lapangan 90 menit terus ke bawah keluar mungkin itu. Barangkali ya. Tentu ada banyak ahli lain yang bisa menjelaskan. Ya. Tapi ketika kita keluar dari stadion, ketika kita keluar dari satu tempat yang mengeluarkan katarsis, kita mengeluarkan emosi kita di situ. Ketika keluar, apa yang harus kita lakukan begitu? Kalau misalnya kita lihat mencerminkan diri sebagai seorang Muslim, ketika apakah mengeluarkan emosi secara berlebihan seperti itu diperbolehkan sampai berlarut-larut keluar lapangan atau seperti apa? Wes, luar biasa. Welcome to my show. Welcome to my show. Mantap. Ya, sebetulnya ada definisi orang yang beriman dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.